Hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Selamat datang kembali di channelnya Pak Ardian. Mari kita belajar sejarah. Kali ini kita akan belajar sejarah mengenai respon PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya United Nations. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Duluan Indonesia merdeka ya, selisih beberapa bulan. Ini adalah logo PBB, ya. Gambar peta dunia untuk lingkaran, dan juga ini meja rapatnya. Diprakarsai oleh Presiden Amerika Roosevelt. Makanya kantornya berada di markas besarnya berada di Amerika. Nah, ini pertama lagi nih. Indonesia pada awalnya mengadu ke PBB. Mengadu. Mengadu karena apa ya? Karena ini. Kan Indonesia sudah merdeka. Tapi kenapa Belanda melakukan agresi militer? Ya, menyerang Indonesia tentaranya. Akhirnya mengadu. PBB, Belanda melakukan agresi ini. Ayo dong bantu kami. Nah kan tugasnya PBB kan salah satu untuk menjaga perdamaian dunia. Akhirnya Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara. Anggotanya adalah ini ya, 3 orang ini. 3 orang ini ditunjuk oleh peseteru ya, pihak-pihak yang berseteru dengan pihak yang netral. Yang pertama ini Australia. Nah, orang Indonesia, negara Indonesia milih orang Australia, Richard Kirby. Belanda memilih orang Belgia, Paul van Zeeland. Terus Amerika sebagai negara netral memilih Dr. Frank Graham. Ya, ini Indonesia milih Australia dan Belanda milih Belgia ini karena kedekatan geografis saja sebenarnya. Indonesia dekat dengan Australia, bahkan Belgia nama Belanda kan gandeng negaranya ya. Hasil kerja dari Komisi 3 Negara adalah Komisi 3 Negara menyelenggarakan perjanjian Renville di atas kapal USS Renville, United States Ship Renville, kapal perang milik Amerika. Tapi isinya merugikan Indonesia. Belanda hanya mengakui Indonesia hanya di Yogyakarta, ya, Jawa Tengah dan Pulau Sumatera. Tapi Belanda gencatan-senjata, nggak akan melakukan agresi. Ya, merugikan Indonesia sih, tapi ya kalau dipikir-pikir, ya udah nggak apa-apa, yang penting diakui dulu, nyicil dulu gitu. Dan yang penting nggak ada pertumpahan darah lagi kan, gencatan senjata, agresinya dihentikan. Tapi ternyata Belanda mengingkari perjanjian Renville tersebut. Akhirnya Belanda melakukan agresi lagi, yang disebut agresi militer Belanda kedua. Bahkan ini lebih parah. Waktu itu ibu kota Indonesia pindah ke Jogja. Ini ada video penangkapan para presiden dan wakil dan menteri-menteri Indonesia ya oleh Belanda pada saat agresi.
Ini Soekarno ini, Presiden Soekarno. Ini Agus Salim, Menteri. Nah, dibawa oleh Belanda naik mobil jeep. Nah ini Hatta ini. Tapi nggak diborgol ya. Nah, mau dibawa naik pesawat. Ini Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia. Hatta ini Agus Salim. Ini Soekarno ngobrol dengan petinggi militer Belanda. Dan lihat wibawa Soekarno. Bahkan tentara Belanda pun juga segan pada Soekarno. Nah, lihat. Belanda menangkapi petinggi Indonesia. Nah, tapi nggak apa-apa. Waktu ditangkap, Belanda mengumumkan ke dunia bahwa Indonesia sudah bubar, sudah ada presiden dan pemimpinnya. Oh ternyata di Sumatera ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang didirikan oleh Syafruddin Prawiranegara. Ingat ya, Syafruddin, bukan Syarifuddin ya, beda. Banyak kan orang salah Syarifuddin, padahal aslinya Syafruddin ya, Syafruddin Prawiranegara. Nah, akhirnya wah ini KTN gagal ini menurut PBB gitu. Ini Muhammad Rum dari Indonesia, ini Herman van Rooyen dari Belanda. Isi dari perjanjian Rum-Rooyen adalah Belanda harus angkat kaki dari Jogja. Serta Belanda harus mengembalikan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tadi mereka tangkap. Juga Indonesia harus menarik diri pasukan gerilyanya. Nah ini berarti Belanda takut sama tentara pimpinan Jenderal Sudirman ini. Dan juga terjadi gencatan senjata. Juga di kemudian hari akan diadakan sebuah perjanjian. Nah itu di perjanjian Rum-Rooyen itu nanti ada perjanjian lagi atau konferensi, disebut dengan apa? Konferensi Meja Bundar ya. Konferensi Meja Bundar di situ Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kecuali Papua ya, seluruh dari Sumatera sampai Maluku saja. Untuk Papua nanti ada materi selanjutnya lagi di sejarah Indonesia ya. Ada juga Indonesia yang didirikan RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Ya. Jadi kesimpulan dari video materi ini adalah ternyata kemerdekaan Indonesia itu bisa bertahan seperti ini. Itu ternyata tidak hanya dari usaha kita sendiri, usaha bangsa kita sendiri, tapi juga bantuan dari negara lain. Maka dari itu kita harus bisa menjaga persaudaraan, kedamaian dengan negara lain. Biar apa? Biar jika kita kesulitan, kita akan dibantu. Nah, tadi ada PBB, ada Amerika, ada Australia. Sebenarnya banyak yang mensupport, apalagi negara-negara Asia. Waktu Indonesia terjadi agresi militer oleh Belanda itu, banyak negara-negara yang mensupport Indonesia. Nah, itu di lingkup besar, di lingkup yang lebih kecil lagi. Nah, kita, pribadi kita ini, kita harus menjaga kerukunan dengan sesama masyarakat, sesama kerabat, saudara, teman. Nah, biar apa? Biar kalau kita kesulitan, kita bisa dibantu oleh mereka. Usaha kita plus bantuan dari orang lain, kolaborasi yang bagus. Ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ini ya. Bye.